Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Setan Agus Grup bersama saya M. Syarifudin Basri, Esikom, kameramen Amelia sudah mampir. Saat ini kami berada di kantor catatan sipil Kabupaten Ogan Ilir, bertemu dengan Pak Kadin. Selamat sore, selamat pagi Pak Kadin. Pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Pak Kadin ditemani oleh 3 kabid di kantor ini. Pak Kabin, Dan Pak sekretaris. Kadin. Ya, Dan ini sekretaris. ada sekretaris dan ada 2 staf yang lainnya. Pak Kadin, mungkin ada yang perlu diceritakan karena kita sudah lama, hampir 1 tahun ya, tidak bertemu. Tentu banyak program yang harus disampaikan, baik kendala maupun apapun yang terjadi di kantor ini untuk kelancaran masa depan. Silakan Pak Kadin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Hari ini kedatangan tamu dari podcastnya Pak Haji Syarifudin. Ya. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Ogan Ilir pada prinsipnya telah melayani masyarakat Kabupaten Ilir dengan sepenuh hati. Ya, ya. Ini tidak lain terbukti, alhamdulillah Pak Bupati Ogan Ilir telah membangun gedung mana pelayanan publik ya, yang ada di Pemda Lama. Ya. Dan alhamdulillah pelayanan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan hari kerja itu terlaksana dengan baik. Mulai kalau sekarang bulan puasa itu tetap kita buka mulai jam 8 pagi sampai jam 14. Sorry. Kemudian hari Jumat jam 8 sampai jam 15. Sorry. Nah, tentunya selain itu Dukcapil Ogan Ilir sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa kita harus melayani masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kami juga selain di MPP tadi, kita juga tetap melaksanakan di kantor Tanjung Sena ini, Pak Haji. Jadi kita tetap backup kegiatan pelayanan ini supaya masyarakat jangan resah untuk keterbatasan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Apabila memang di MPP itu tidak memungkinkan, kita backup pelayanan yang ada di kantor Dukcapil Tanjung Sena ini. Artinya tidak di kecamatan atau desa saja kan? Di sini juga bisa. Di sini juga pelayanan. Ya. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kita tetap kalau perekaman untuk KTP tetap melalui kantor camat yang ada di kecamatan masing-masing. Ya. Tapi peralatan elektroniknya sudah lengkap semua. Kalau di kecamatan batas rekaman ya Pak Ji? Lengkap ya? Lengkap, batas rekaman. Tidak ada kendala di situ? Alhamdulillah. Kecuali memang mereka memang mau kesini. Ya, kan? oleh karena itu tergantung alat elektronik, tentu mungkin ada kendala-kendala. Iya. Nah, tapi kalau memang secara teknis mungkin. Ya, secara teknis, kalau memang di kecamatan ini ada permasalahan, mungkin kita arahkan ke kecamatan lain. Namun sampai saat ini, alhamdulillah belum ada kecamatan yang belum bisa melayani. Iya. Artinya sinyalnya lancar ya? Alhamdulillah. Iya. Sinyalnya lancar. Masalah selama ini kan sinyal. Iya. Itu di beberapa bagian juga seperti di desa sama kecamatan ada juga masalah sinyal. Tapi mungkin Dukcapil ini ada jalur khusus, link khusus mungkin ya, sehingga tidak terkendala. Kalau kendala khusus, saya rasa tidak ada. Tapi kadang-kadang itulah kita karena sudah siap terpusat. Jadi semua program itu dari Jakarta, kadang-kadang dari Jakarta kadang-kadang ada gangguan. Jadi kalau ada masalah dari Jakarta, otomatis kita juga terkendala. Mungkin saya ingin Bapak tahan dulu, saya ingin ke Sekdin. Ya silakan Pak Ibu Sekdin. Pertama dan tugasnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama kami Fitri Agustina, Pak Haji. Jadi di Dukcapil sekarang menjabat sebagai sekretaris dinas, sebagai Sekdin, yang sebelumnya saya sebagai kepala bidang pendaftaran penduduk. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kadin tadi, memang
kita dengan sepenuh hati melayani masyarakat tanpa terkecuali Ya, untuk masalah layanan administrasi kependudukan. ya. Tapi mungkin luar dalam sekarang karena sekretaris. Kepegawaian juga mungkin. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi untuk apa namanya, tupoksi khususnya sekarang lebih ke pengawasan internal. Pengawasan. Karena mungkin untuk pelayanan pendaftaran penduduk sudah ada kepala Ya. bidang. Pengawasan itu seperti apa, Bu? Pengawasan Apa saja yang diawasi? kepegawaian umum. Oh, Dan ya. jadi lebih ke masalah internal, Oh, internal ya. Kantor. Ya, ya. kedisiplinan pegawai dan sebagainya. Ada masalah yang ini Sejauh ini tidak ada, Pak. tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Keluar kira-kira tugas Sekdin itu seperti apa? Keluar kantor, misalnya terhadap masyarakat. Kalau Ada keterlibatan mungkin Sekdin. untuk pelayanan ke luar itu lebih dominan ke kepala bidangnya kan nanti, Oh, Pak, ya. kepala bidang. Bidangnya kan Iya, lebih iya, iya. lebih berwenang karena tupoksinya langsung kepala bidang. Jadi Sekdin backup dari kepala dinas, Pak. dinas, Jadi untuk ya. urusan lebih ke internalnya Internal, karena ya. mungkin di luar atau di eksternal dinas kan Ya. diampuh sama kepala dinas. Iya, seperti iya. itu. Artinya peralatan segala macam untuk kepentingan tugas kita lengkap ya. Alhamdulillah lengkap, Pak. Ya, ya. Ada masalah-masalah yang perlu disampaikan? Sejauh ini belum ada. Ya, terima kasih ya. Saya ingin dengan Ibu Kabid apa, namanya siapa, tugasnya seperti apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Damayanti, Ya. selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Oh ya, data ya. Data dengan Ya. pelayanan, Pak, inovasi. Jadi sejauh ini memang dalam melayani masyarakat, Dukcapil OI khususnya berusaha terus mengembangkan inovasi-inovasi. Salah satunya juga inovasi untuk pelayanan di kalangan-kalangan. Jadi Ya, warga ya, yang ya. ke pasar silahkan datang ke mobil Ya. pelayanan Dukcapil, di situ kami buka juga. Ya, Jadi kalau di kantor kan khususnya mereka harus pakaian rapi, celana panjang. Kalau di situ Ya, kami khusus menyasar masyarakat yang memang pakaian tidak resmi, waktunya cenderung terbatas. ya, ya. Jadi mereka bisa lebih leluasa. Ya. Juga ada beberapa inovasi lain, kita juga menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Aroyan, Oh ya, RSUD juga, ya. untuk pelayanan untuk ibu-ibu yang melahirkan, kita langsung terbitkan Ya. akta kelahiran. Ya, Jadi memang diciptakan inovasi-inovasi yang memang untuk memudahkan pelayanan kita ke warga. Ya. Masalah pakaian tadi apa pengaruhnya ke pelayanan? Dan setelah itu yang dari rumah sakit apa data seperti apa yang kita butuhkan? Jadi terkadang ada warga-warga yang Ya. merasa ketika pakaiannya kurang sopan, tidak Oh. memakai celana panjang, Ya, ya. pakai sendal. Nah, Ya. kita menyasar kalangan ini Ya, supaya ya, mereka tidak merasa sungkan untuk berurusan administrasi kependudukan. Ya, Jadi ketika mereka punya waktu di pasar, pedagang pasar, ya. masyarakat yang memang berkecimpung di situ, jadi mereka lebih leluasa untuk mengurus adminduknya. Ya, ya. Nah, Yang kalau pakaian yang- itu tadi kita petugas atau kita Untuk bagi warganya, masyarakat? untuk warga Untuk masyarakat. warganya, Jadi mereka nggak sungkan, Pak, dengan pakaian ala kadarnya kan, karena kan Iya, yang ke pasar itu kan biasanya pakaiannya juga bukan Ya. pakaian formal seperti Oh. harus ke kantor kan, kadang ada Ya. keterbatasan-keterbatasan itu. iya, iya. Nah, jadi kalau untuk kerjasama dengan rumah sakit, Ya. jadi kita mengeluarkan KK Iya. yang sudah masuk Sudah masuk. bayi yang baru dilahirkan, terus nanti ada akta kelahiran. Iya, iya. Jadi mereka cukup begitu mereka masuk rumah sakit, kita kerjasama dengan rumah sakit, nanti Iya. begitu keluar dari rumah sakit sudah dengan Iya. ada data kependudukannya. Ada kendala-kendala lain Eh, seperti ada kakak yang mati segala macam itu sering saya dengar atau Kalau- KTP itu bagaimana? Oh, itu lebih ke bidang kependudukan, Pak. Ah, Kalau kependudukan. kerjasama dengan Ya. rumah sakit ini sekarang ini lebih ditekankan ke bayi yang baru lahir untuk Oh, penerbitan akta khusus kelahiran. bayi ya? Bayi Ya. yang baru lahir. Iya, iya, iya. Itu data seperti apa itu yang kita butuhkan? Dari ibu yang melahirkan nanti ada KK lama, KTP Oh. kedua orang tua, buku nikah, Iya, iya. surat keterangan lahir dari rumah sakit. Ya, oh, data-data Sama seperti masyarakat yang mengurus ke NPP ataupun kantor. Iya, iya. Selama itu berlangsung ada hambatan yang berarti
Sejauh ini sih belum ada Pak, Nggak ada. baru berjalan kurang lebih belum sampai 1 tahun, sejauh ini lancar, Ya, ya. Artinya semuanya tidak terkendala ya. tidak terkendala. Iya. Kalaupun ada seperti apa mungkin kemungkinan. Mungkin pergantian operator di rumah sakit. Oh. Nah, ini pernah berganti, jadi kan kita perlu BIMTEK lagi dengan operator yang baru, Artinya belajar tenaga lagi teknisnya dari ya. tenaga teknis. Iya, Tapi kalau iya. untuk di Capil OI-nya sendiri, Iya. alhamdulillah lancar Ya, tidak ada. tapi kita mungkin sudah menghimbau kepada OPD yang akan mengganti operator. Ini karena kerjasamanya dengan rumah sakit Pak, Oh, iya, khusus iya. rumah Oke. sakit. Ya, tidak ke kecamatan ya. Tidak. Ya, di kecamatan lancar-lancar saja. Alhamdulillah di kecamatan lancar-lancar untuk perekaman. Ya, ya Bu, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup Pak. Ya, silakan dengan Ibu Sula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. Pak, nama saya Emil Nutrisiana. Saya di sini selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Ya, Jadi di sini untuk tugas daripada pencatatan sipil adalah melakukan pelayanan di bidang pencatatan sipil seperti untuk penerbitan akte, karena akte ini ada beberapa akte Pak. oh, Ada akte kelahiran, ada akte kematian, kemudian perubahan status kewarganegaraan ataupun juga pengesahan anak. ya. Jadi kami di Tetapi sini bukan mengganti itu, artinya menambahkan mungkin ya, kalau status warga. perubahan kewarganegaraan, misalnya ada perubahan kewarganegaraan dari WNA, Iya. WNI, Oh, itu kita buatkan ini catatan pinggir pada akte kelahirannya dan surat keterangan Pak. ya, Kalau untuk surat resminya itu dari imigrasi misalnya, dari hukum dan HAM. iya, Pak. iya. Oh, ada hukum dan HAM juga ya? Iya, Dilampirkan di situ dilampirkan keterangan. di situ untuk salah satu syaratnya Pak. Iya, iya. Kalau itu dari bagian hukum artinya ya, mengeluarkan data itu. Enggak, dari Kementerian Hukum dan Oh, HAM. Kementerian Pak. Hukum dan Iya, HAM langsung ya. langsung dari Kementerian Hukum Iya, dan iya, HAM. iya. Masalah-masalah lain yang menjadi katakanlah kendala, kalau kendala atau kemajuan bagaimana? Untuk masalah itu untuk seperti akte kematian Pak, Ya. selama ini kita agak kesulitan itu meminta data-data untuk kematian dari di desa-desa. Oh, Tapi karena sekarang ini sudah kita kerjasama dengan PMD Pak, ya. jadi dari tiap desa itu untuk salah satu syarat ada perbubnya dari PMD, itu adalah salah satu syarat mendapatkan dana desa itu, maka salah satu syaratnya harus menyerahkan bukti untuk laporan kematian ke Capil. Artinya ada seperti itu ya, data Ada, Pak. yang tidak menyampaikan data itu. Enggak, tapi sekarang sudah ada. Sudah ada ya? lancar. Hmm. Karena itu salah satu syarat untuk mereka mencairkan dana desa. Ya, itu satu syarat untuk pencairan. Iya, iya. Tapi tidak terkendala. Untuk Terutama di sekarang ini tingkat kita tidak kan. ada terkendala lagi Iya. Pak. Ya sudah lancar Pak. Iya, iya. Kalau dulu sebelum ada kerjasama dengan PMD itu agak kesulitan kita minta data-data itu ke desa-desa. Iya. Sudah berapa lama kerjasama yang dilaksanakan? Sekitar sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun lama ya. Iya Pak. Artinya tidak ada lagi kendala-kendala tentang itu kan. Jadi setiap pencairan paling tidak itu 3 bulan sekali, kades-kades langsung datang sini menyampaikan laporan ke dinas kita. Nanti kita tindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi dan data yang disampaikan mereka kita langsung tindak lanjuti dengan menerbitkan akte kematian. Iya, iya. Tapi masih ada juga keterlambatan itu ditunggukan oleh kepala desa atau pihak-pihak lain. Tidak ada lagi Tidak sekarang. ada. Begitu meninggal langsung dilaporkan. Ya bisa juga begitu meninggal langsung apa atau yang data yang sudah lama bisa juga disampaikan ke sini. Jadi data desa itu sudah rapi lah Pak. Rapi ya. Tidak ada lagi orang yang sudah meninggal itu misalnya dapat bantuan ataupun diikut sertakan dalam pemilu dan sebagainya. Ada target waktu mungkin ya yang harus melaporkan itu, batas waktunya harus sekian bulan. Iya Pak. Harus dilaporkan paling lama kan gitu. Iya Pak. Ada ya seperti itu. Kalau target waktu mereka sepertinya setiap pencairan lah. Oh, iya. Setiap pencairan ada data itu diperlukan. Iya. Tapi sebelumnya belum dipersiapkan artinya oleh mereka. Mereka karena tidak setiap bulan ke sini kan pencairan itu 3 bulan sekali Pak ya. Jadi paling tidak 3 bulan sekali mereka ke sini menyampaikan laporan itu. Artinya 3 bulan sekali ramai di Capil. Iya Pak. Ramai kades-kades di sini. Ya, tapi tidak bisa misalnya mereka mempercepat data-data yang harus dipersiapkan supaya jangan jadi kendala lagi. Kan kadang-kadang ada desa yang jauh,
minta itu. Nah, itu bagaimana dengan yang seperti itu? Oh iya, kita selama ini Pak ada pelayanan keliling langsung. Ya, Tiap tahun kita ada program pelayanan keliling Pak. Untuk tahun 2025 kemarin kita juga ada. Ya salah satunya yaitu ke kalangan-kalangan. Jadi di situ juga mereka yang memang ada kematian langsung bisa dapatkan kepada kami. Berapa bulan sekali pelayanan keliling? Enggak. Oh, ini luas. Kita program kemarin tuh target kita 16 kecamatan, jadi 20 titik kita. 20 titik. Oh iya, 16 kecamatan 20 titik. Iya, ada satu kecamatan yang berapa itu. Waktunya? Waktunya sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan selesai ya. Artinya dalam 1 tahun kita mengeluarkan waktu, meluangkan waktu 3 bulan nih. Untuk pelayanan. Dan mungkin sudah terprogram ini oleh rekan Capil. Iya. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Saya kira itu aja Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin ke Pak Kakan Capil. Pak Kakan Capil, di season terakhir mungkin Pak Kakan Capil ada program-program inovasi yang akan mempercepat pelayanan ini sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang berarti ditemui oleh Capil. Silakan Pak. Ini. Ya, terima kasih. Jadi untuk Capil ini walaupun bukan pelayanan dasar, tapi kita dasar pelayanan adalah Duk Capil. Oh iya. Karena pelayanan dasar itu kan ada Dinkes, kemudian pendidikan, ada lagi itu PU perumahan. Oh iya. Jadi untuk kegiatan tersebut tentu masyarakat memerlukan administrasi kependudukan tadi seperti KK, KTP dan akte segala macam. PU perumahan itu seperti apa itu? Ya. Kalau mereka ingin mengambil rumah atau mengkredit rumah kan mereka perlu KTP, tentu memerlukan Capil. Nah, jadi itu belum tersalur ke desa ya? Atau memang tidak disalurkan setelah mereka dibutuhkan baru diberikan? Bukan, artinya Capil ini kan melayani kebutuhan mereka untuk masalah administrasi kependudukan. Kalau masalah perumahan itu urusan mereka pribadi. Artinya di Capil ini memang dibutuhkan masyarakat. Tapi kami selaku Dinas Capil ini siap Pak Haji. Kita apa disampaikan oleh Ibu Sekretaris dari Kabid, punya pelayanan. Kita ini penyedia data ya. Penyedia data. Karena tanpa data kan sekarang tidak bisa apa-apa kan. Mulai dari lahir sampai mati. Pindah, datang, lahir, mati, itu dari Dinas Capil. Pernah ada yang pindah, misalnya ada yang baru datang menjadi kendala karena waktu mereka mengurus terlambat misalnya? Ya, pernah. Itu banyak terjadi. Kadang-kadang surat pindah mereka sudah kadaluarsa. Nah, itu kan salah mereka. Kenapa ketika dapat surat tidak langsung daftarkan ke Dukcapil? Ada batas waktu ya data itu? Itu berapa bulan itu? Soalnya itu 3 bulan salah. 3 bulan lah. Lama. Expirednya lama. Masyarakat ini kadang-kadang tidak tahu ketika dapat surat pindah dari daerah tertentu, mereka merasa sudah cukup. Ya kira itu yang dipegang. Padahal harus daftar lagi ke Capil yang ada di wilayah mereka masing-masing. Sekitar persentase sekitar berapa banyak itu? Sedikit paling. Sedikit ya. Paling 2-3 orang lah. Kendala tidak berarti lah saya, tapi kendala juga. Kendala bagi mereka sebenarnya. Karena mereka lambat mendaftarkan. Mereka artinya dari kita siap kan? Kita siap. Ketinggal mereka bagaimana mereka memanfaatkan keadaan ini kan? Kita juga di MPP itu Pak Haji, ketika masyarakat datang ke MPP, mereka memerlukan data, membawa data. Tapi ketika mereka yang dari jauh, dari Morakua, dari Pemulutan, ketika datang ke kelengkapan berkasnya kurang, kita tidak suruh pulang. Kita hubungi keluarga, tolong BBA kan. Jangan sampai mereka kan ongkos lagi. Jadi artinya kita tetap bantu. Pada masyarakat. Artinya membantu mereka dalam bidang kecepatan juga itu. Kecepatan. Ini kita laporan ini sekarang online ya. Online artinya dari sampai pusat ini. Sudah, itu kan sudah siap terpusat. Ketika kita melakukan kegiatan
di sistem itu langsung ke Iya. Jakarta. Kendala teknisnya seperti apa kalau ada? Ya, kan dari Jakarta tuh lah. Kalau kita tidak ada kendala sebenarnya. Iya. Oh, itu Karena ya. sudah terpusat kan. Iya, iya. Karena si servernya ada di Jakarta sekarang. Kadang mereka dari desa misalnya atau kecamatan langsung ke sana juga, mungkin. Atau di sana yang Nah, kalau tidak siap ini. ya bukan sampaikan juga kan kita ada kios desa namanya. Oh, iya. Nah, kios desa itu kan dia tidak ke Jakarta, langsung ke kita dulu. Oh, ke sini dulu. Di sini dulu kalau Iya, dia iya, kios iya. desa itu. Nah, dari sini baru dia langsung ke Ah, sana. Artinya sudah bersih ke Jakarta. Iya. Ya, masih ada lagi yang perlu sampaikan, Pak Kadin. Nah, terus masyarakat sekarang kan kita prosesasikan Ya. bahwa pentingnya administrasi kependudukan ini kan setiap saat. Oh iya, iya. Jadi masyarakatnya kadang-kadang lah di dalam rumah sakit, lah nak dioperasi baru, Masih baru nak buat KTP, berurusan. baru nak berurusan. Iya, iya, iya. Maksa-maksa kadang-kadang. Iya, iya, Kita kan tidak semudah itu membuat itu Baji. Iya, kendala umum namanya. Ya, Oh, tapi itu dari masyarakat sendiri, ya, bukan masyarakat dari sendiri. kita kan. Ya. Seharusnya jauh sebelumnya mereka sudah siap. Ya, jadi Tapi ada himbauan kita kepada kita mereka. himbau masyarakat bahwa Ya. sebelum itu diperlukan baik KKTP, akte segala macam yang bersangkut dengan masalah Ya. administrasi kependudukan jauh-jauh hari urusilah Iya, iya, iya. dan tanpa dipungut biaya, Ya. gratis, Iya, gratis kan? gratis. Ya tinggal mereka datang, Ya, menyodorkan data atau bercerita tentang data mungkin bisa. kita layani. Ya, tapi masih ada juga yang agak lalai ya. Masih karena Namanya mungkin tidak ketahuan mereka kan. namanya manusia. Ya, Tapi sebenarnya itu sudah tahu. ya. Mungkin mereka mungkin kemalasan ya. Mm-mm. Ya, maka ini mungkin ada solusi juga dari Capil untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ya, tadi Ya, kita beri kemudahan kepada mereka. Ya, ya, ya. Beri kemudahan ketika mereka kurang data lengkap, tolong hubungi siapa yang di rumah Di rumah. yang bisa dihubungi. Kami Ya. tunggu. Ya, karena sekarang ini zaman sudah canggih. Ya, Masih ada lagi Pak Kadin yang perlu disampaikan silakan. tadi disampaikan oleh Kabit kita Ya, bahwa kita selain di MBP kan ada pelayanan keliling, Pak Haji. ya, ya. Itulah Ya, yang ya, pelayanan backup, keliling ya, tadi. itu yang kita backup pelayanan kepada masyarakat yang mungkin tidak terjangkau tadi. Ya, ya, ya. Dan juga tadi ada disampaikan kita ada kekalangan-kekalangan. Itulah Ya. kata Ibu tadi yang pakaian tadi. Ya, pakai. Kalau ke kantor kan mereka agak kaku kalau Iya, pakaian tidak rapi. pakaian Tapi kalau di kalangan tadi terserah nak sepan Terserah. pendek, Ya, ya, ya. nak mana Iya. masih pacak dilayani karena kita ada mobil keliling. Iya, iya. Artinya mereka harus wanti-wanti berpakaian ya Nah, terus kita juga tetap melayani Pak Haji ke sekolah-sekolah. ke sekolah. Iya, ya. Ketika kita menyasar anak yang baru masuk usia 17 tahun. Nah, itu tiap tahun kita laksanakan keliling ke SMA. Tapi maupun itu SMK. data dari lahir mereka disampaikan oleh puskesmas atau pihak manapun. Itu kan ada data begitu lahir langsung disampaikan mungkin. Ada. Ya kita kerjasama dengan bidan. Oh, sama Ada beda. kemarin ya, dengan bidan. Tapi kita masih ke lapangan juga mengecek terakhir ya mungkin. Kita ke lapangan secara umum, Pak Haji. Oh, secara umum. Kita tidak mendata ke lapangan. Kita Oh, pelayanan datang, silakan masyarakat datang. Apa yang perlu masyarakat iya, perlukan iya. layanan? jadi pelayanan baru taruh ya. Ya, Iya, baik iya. nak nyetak KTP, nyetak yang- KK, iya, maupun ada mungkin ada perlu data baru. Iya. Untuk kepentingan mereka yang belum ada kelengkapan untuk itu. Iya, Sehingga kita membuka itu, kita mengadakan pelayanan keliling. iya. Mungkin seperti itu ya. Hmm. Ya masih ada lagi yang disampaikan. Ya tadi yang himbau kepada masyarakat sekarang sebelum kelengkapan administrasi kependudukan Ya, diperlukan urusilah sekarang iya, iya, jauh-jauh hari. ya, 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 jangan sampai ada kendala pas pada waktu untuk diperlukan. ya, 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 Itu aja Pak Haji. ya. Pemirsa masyarakat, ini ada himbauan dari Kakan Capil, Ogan Ilir, supaya kalau berurusan itu jangan menunggu. Alangkah baiknya begitu ada masalah sedikit tentang kependudukan supaya segera menyelesaikannya Tanpa dipungut biaya. tanpa dipungut dan ini gratis. Jadi kita tidak ada lagi yang harus kita pikirkan mengenai biaya. Maka dengan itu mungkin masyarakat bisa mencerna ini supaya bisa memanfaatkan peluang-peluang seperti ini. Demikian kira-kira Pak. Siap. Ya, terima kasih
Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.